Kalau sudah BPOM itu berarti sudah aman. Apalagi yang mengeluarkan BPOM Indonesia, bukan BPOM Korea atau BPOM Amerika. Kalau Anda nggak percaya, berarti Anda nggak percaya negara Indonesia dong. Hai glowing men dan glowing girls, kembali lagi di channel kesayangan Anda bersama saya Dr. Oka Sidarta. Nah, lama saya tidak membuat konten dan berarti lama juga kita tidak ketemu. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang viral. Nah, kita lihat nih apakah klaim produk tersebut dan kandungannya itu sesuai atau tidak. Dan juga nanti kita ada uji labnya juga. Apakah ini aman atau tidak digunakan oleh kita semua. Di video-video sebelumnya mungkin teman-teman lihat saya lebih banyak membuat video konten tentang akne atau jerawat. Nah, kali ini kita akan membedah produk yang tentang whitening. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tapi kalau Anda suka, kalau nggak suka paling tidak tonton video ini sampai habis. Nah, siapa yang tidak mau mukanya ini glowing, bersinar putih? Wah, ini dambaan semua orang, terutama dambaan wanita di Indonesia. Tapi akhir-akhir ini bukannya wanita aja guys, cowok juga, ya kan? Jadi mereka mendambakan kulit seperti ini. Nah, kalian udah pakai apa aja nih? Udah pakai tonernya nggak? Udah pakai serumnya nggak? Yang untuk memutihkan. Nah, kalau misalnya Anda udah pakai, Anda cocok serum atau toner merek apa, Anda bisa komen di bawah ya, nanti kita akan diskusi di bawah ya. Nah, kali ini saya nggak panjang-panjang lagi, kita akan bahas suatu produk yang dari K-pop. Nah, ini ya, Nasifik Phytoniacin Whitening Toner ya. Nah, di Nasifik Whitening Toner ini ya, ini dia mengklaim bahwa bisa membuat wajah kusam jadi lebih putih. Ya. Nah, kita lihat dulu satu-satu, kita bedah aktif ingredientnya apa aja ya. Yang pertama itu ada, nah ini memang Korea lagi hype banget ya, niacinamide 5% yang memberikan 5%. Terus kemudian allantoin juga ada, terus kemudian juga ada sodium hyaluronat, ada citrus limon ya, terus kemudian ada bambusa vulgaris extract. Ya, kita akan bahas satu-satu itu fungsinya apa. Yang tadi saya bacakan itu adalah active ingredientnya yang sesuai tertulis di sini. Yang pertama, ingredient yang memang hype di Korea, biasanya banyak di produk Korea, itu adalah niacinamide ya. Niacinamide dia gunakan yang dosis 5%. Nah, gunanya niacinamide ini sebenarnya itu sangat luas sekali. Jadi bisa buat acne, bisa buat flek juga, atau bisa buat memudarkan bekas jerawat juga bisa. Nah, di Nasifik ini, Phytoniacin Whitening Toner ini ya, dia ini gunanya untuk melembabkan pertamanya. Setelah itu, setelah lembab pasti dia akan lebih memutihkan bahasanya ya, atau lebih mencerahkan, kita lebih mencerahkan ya. Jadi fungsinya ini untuk mencerahkan, apalagi dia ini bisa juga untuk bekas-bekas jerawat. Siapa tahu ada bekas-bekas jerawat yang masih ada matanya misalnya, masih ada infeksinya, masih ada aknenya, bakteri aknenya, itu juga bisa dibantu dengan niacinamide ini ya. Yang kedua, kandungan yang kedua adalah allantoin. Allantoin ini itu adalah sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi itu adalah anti peradangan ya, anti peradangan yang bisa membantu untuk misalnya Anda habis, kan ini toner ya, misalnya Anda habis dari panas-panas di luar, kena matahari, tentunya muka Anda dalam keadaan yang panas, itu bisa diredamkan dengan fungsi dari allantoin ini. Atau muka Anda ada sedikit-sedikit kemerahan, bekas jerawat, itu juga bisa diredamkan dengan allantoin ini ya. Jadi itu fungsinya allantoin. Yang ketiga itu ada citrus limon. Nah, citrus limon ini itu sebagai alpha hydrochloric acid atau sebagai AHA. Fungsinya dia ini sebagai eksfoliator atau mengangkat sel kulit mati. Nah, jadi yang bikin muka kusam kita itu atau mukanya tidak glowing
tidak cerah itu bukan hanya gara-gara apa ya, hitam gitu aja karena matahari, bukan, tapi gara-gara penumpukan sel kulit mati Anda. Nah, ibaratnya kalau bahasa Jawa itu bolot. Nah, bolotnya numpuk banyak ini, ya iyalah, namanya sel kulit mati, bolot numpuk banyak, ya pastilah jadinya muka Anda lebih kusam. Nah, dengan situs limon ini dia mengangkat sel kulit mati atau bolotmu. Nah, itu diangkat supaya lebih cerah, supaya niacinamide-nya lebih gampang masuknya karena tidak tertutup sel kulit mati, dan juga lanjutnya juga cepat meredamkan inflamasi Anda. Gitu, itu gunanya situs limonnya, ya. Paham nggak? Wah, bagus kalau paham. Kalau nggak paham, diulangi lagi. Oke, yang berikutnya kita ada sodium hyaluronat. Nah, ini itu sebagai melembabkan kulit kita. Itu fungsinya hampir seperti asam hyaluronat. Mulut susah banget. Ngomel lu sih sama juga gue ngomong sama bakyak. Asam hyaluronat. Nah, oke. Ini adalah sodium hyaluronat. Fungsinya melembabkan. Nah, ingat, muka yang lembab dibanding muka yang kering itu pasti lebih cerah muka yang lembab. Karena kenapa? Muka yang kering lebih banyak tertumpuknya sekali lagi sel kulit mati ini. Nah, muka yang lembab dia akan lebih terhidrasi, dia akan lebih cerah karena dia lebih lembab. Ya, fungsinya adalah untuk melembabkan. Dan yang terakhir ada Bambusa vulgaris. Nah, Bambusa vulgaris ini itu adalah untuk apa? Cinta tanpa kejujuran. Anda bingung ya? Nah, saya juga. Nah, kita lihat dulu nyontek. Nah, saya lihat dulu ya. Nah, jadi Bambusa vulgaris ini ya, itu saya juga baru denger ini. Jadi saya nyontek dulu nih ya. Saya nyontek isinya supaya nggak salah. Jadi Bambusa vulgaris ini itu adalah obat anti aging yang manjur menurut penelitian. Ya, menurut penelitian. Jadi kalau kalian mau tanya penelitian yang mana, nanti DM saya kasih tahu ya. Jadi obat anti penuaan yang manjur dia ini memiliki sifat adaptogenik. Ya, dia memperpanjang umur sel. Terus kemudian kegunaannya dalam penuaan dini, ya, sebagai anti aging tadi saya bilang. Nah, dia ini juga merupakan anti mikroba, anti diabetes, antioksidan, dan sifatnya adalah sebagai sumber kaya vitamin C, atau sebagai antioksidan yang kuat. Jadi saya ulangi, jadi dia ini kebanyakan ekstrak-ekstrak itu, salah satunya adalah Bambusa vulgaris ini, Bambusa vulgaris ekstrak ini, semua tanaman itu kebanyakan adalah antioksidan. Tapi ada yang menonjol apa, gitu ya. Nah, tapi yang di Bambusa ini, Bambusa vulgaris ekstrak ini, dia lebih menonjol untuk sebagai anti agingnya. Nah, tapi tidak meninggalkan fungsi antioksidannya, ya. Jadi antioksidan ini juga untuk melembabkan. Nah, sekali lagi, kalau kulit yang lembab itu pasti lebih cerah, oke? Jadi itu tadi fungsinya, kandungan dari Nasivic Fitoniacin ini, oke? Oke, sekarang kita lihat kemasan dan teksturnya. Tentunya biasanya kalau toner teksturnya adalah cairan. Nah, Fitoniacin Whitening Toner ini by the way sudah BPOM ya, gengs. Kenapa kok sudah BPOM? Terus saya uji lab kan? Nah, itu pertanyaan, nanti akan saya jawab. Kita lihat dulu kemasannya ya. Kemasannya ini bagus ya. Kotaknya juga oke lah, Ciami punya ya. Oke, bagus lah. Ini juga bagus, tapi ini nggak tahu ini anak belum ada, tapi udah BPOM nih ya. Anda bisa lihat ya, nanti saya tampilkan di video. Ini udah BPOM ya, tapi ini nggak tahu nomor BPOM-nya di mana ini. Oke, ini Nasivic ini made in Korea. Oh, ini pecah nggak kira-kira ya? Enggak ya, ini plastik berarti ya, botolnya plastik ya. Kaget, saya juga. Nah, kita lihat hasil uji labnya juga ya. Oh ya, ini dulu, apa namanya, lepeknya dulu tuh. Nah, kita lihat foto. Ini teksturnya gak ada baunya ya. Apa? Oh, sorry Cip, masih disegel. Nah, perlu dibuka. Oke. Ya, kita lihat. Oke, seperti biasa toner ya. Dia teksturnya cairan ya, seperti ini. Cairan toner. Kalau dari kita lihat apa namanya, warnanya dia putih sesuai dengan yang Anda lihat di botolnya, ini putih juga.
tidak ada warnanya, tidak ada baunya, nggak ada baunya ya. Jadi ingin coba, ya lumayan lah ya. Oke, ini tadi kita sudah melihat teksturnya. Sekarang kita akan lihat, amit tangan kiri. Nah, sekarang kita lihat hasil uji labnya. Apakah ini aman atau tidak? By the way, anyway, sekali lagi, ini sudah BPOM ya. Ini sudah BPOM, terus kemudian, nah, kenapa kalau sudah BPOM, kenapa diuji lab kan? Iya, kalian sih banyak tanya di komen. Hasil labnya gimana hasil labnya? Gini loh ya, kalau kebanyakan, kalau sudah BPOM itu berarti sudah aman. Apalagi yang mengeluarkan BPOM Indonesia, bukan BPOM Korea atau BPOM Amerika. Kalau Anda nggak percaya, berarti Anda nggak percaya negara Indonesia dong, ya kan? Nah, jadi sekali lagi, saya meskipun ini sudah BPOM, saya labkan gara-gara teman-teman banyak permintaan request. Oke, sekarang nggak apa. Tapi produk-produk berikutnya mungkin nanti ada yang ber-BPOM, tapi saya tidak uji labkan, ya memang sudah aman. Oke, kita lihat hasilnya. Fitur niacin toner ini Anda bisa lihat di layar. Fitur niacin toner ini karena fungsinya sebagai whitening, untuk kita yang saya cek itu apakah ada kandungan hidroquinonnya, ya, apakah ada kandungan merkurinya. Nah, yang pasti tidak ada semua, ya, karena ini produk BPOM. Oke. Nah, kalau misalnya merkuri itu memang tidak boleh sama sekali digunakan untuk whitening. Sekali lagi ya, dari dua uji lab hidroquinon dan merkuri, yang tidak boleh sama sekali adalah merkuri. Ya, hidroquinon itu masih diperbolehkan dengan aturan yang jelas. Misalnya, Anda harus cek datang ke dokter, terus kemudian secara legalitas peresepannya harus bagus, terus kemudian yang ngerajak adalah seorang apoteker, legalitasnya harus jelas. Itu hidroquinon masih bisa diterapkan dengan kasus-kasus seperti flek atau melasma, ya, dengan waktu tertentu itu bisa diberikan, ya. Jadi Anda jangan antipati, waduh ini waduh ini hidroquinon itu haram, nggak boleh. Ingat, itu boleh, ya, aturannya jelas, itu masih boleh, tapi dengan aturan yang baku. Dokter dicek dulu, setelah itu apakah benar flagnya ini bisa dikurangi dengan hidroquinon, baru yang membuat adalah seorang apoteker, baru nanti Anda akan dapat krimnya disertai dengan etiketnya, ada etiket apoteknya, kayak gitu, ya. Itu memang sudah legalitas hukum yang jelas di Indonesia, gitu. Nah, bagi Anda sekarang nih, ya, ini sudah terakhir nih, saya juga capek. Nah, bagi Anda yang masih bingung mau konsultasi wajah, apalagi sekarang mungkin pandemi, ya, saya akan sediakan konsultasi gratis, ya, itu secara chatting, dan juga ada konsultasi yang berbayar secara video call, ya. Jadi bagi Anda silakan, kalau misalnya mau konsultasi video call, akan video call dengan saya, atau Anda kepingin konsultasi secara gratis pun saya akan jawab dengan chatting di WhatsApp, ya. Oke, sekian saja, terima kasih, semoga Anda sehat selalu dan sukses selalu. Thank you guys.